Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan hati Tuhan kita boleh kembali menjalani hari ini. Bangkit, Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa di setiap masalah yang kita hadapi itu kita juga harus selalu bangkit. Saya ingat kalau bangkit itu ketika masuk sekolah, kita kan biasanya kalau nggak tahu zaman sekarang masih nggak ya, kalau ada ibu guru atau bapak guru masuk, siap beri salam. Nah, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Dari yang tadinya duduk harus berdiri. Bangkit itu bentuk bukan cuma kita semangat menjalani hidup, tapi penghormatan kita. Nah, kalau hari ini kita juga bangkit dari tempat tidur kita mau menghormati hidup dan menghormati Tuhan. Untuk bersyukur karena hari ini Tuhan berikan kita kesempatan lagi. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 194 bait pertama dan yang kedua, Dikau yang bangkit maha mulia. Kidung Jemaat 194 bait pertama dan yang kedua, Dikau yang bangkit maha mulia. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malak sorga, putih cemerlang. Kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu. Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun maklumkan kenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau yang bangkit ketika menebus dosa-dosa kami dan turun ke kerajaan maut. Tuhan mengalahkan maut demi kami manusia. Dan hari ini kami juga mau bangkit sebagai bentuk penghormatan kami kepada Tuhan. Syukur karena Tuhan kasih kesempatan kami lagi untuk boleh menjalani hari ini. Tuhan, sebentar kami membaca firman-Mu, berikan kami hikmat, berikan kami akal budi, agar kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki. Hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka 2 Raja-Raja 17 ayat 1-6, 2 Raja-Raja 17 ayat 1-6, 2 Raja-Raja 17 ayat 1-6, dengarkanlah sabda Tuhan. Dalam tahun ke-12 zaman Ahas, Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser, Raja Asyur, maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 Raja zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Bapak Ibu, evaluasi. Kalau dalam kegiatan-kegiatan itu ya, baik itu dalam kegiatan mungkin ada acara keluarga besar gitu ya, atau yang kedua ada acara reuni sekolah, atau ada acara dengan tetangga di lingkungan, atau acara di gereja. Biasanya kalau kita masuk dalam sebuah panitia itu pasti kan ada pembentukan panitia, kemudian terpilih, terus rapat-rapat, kemudian hari H pelaksanaan, kemudian diakhiri dengan evaluasi.
Nah, evaluasi itu apa? Evaluasi itu adalah bentuk untuk melihat lagi sejauh apa kita berjalan, apa yang sudah kita tempuh, apakah semua rencana sudah sesuai. Kalaupun sudah sesuai, apakah rencana-rencana yang kita buat itu sudah tepat guna, efisien, dan berdampak baik. Nah, bila dievaluasi perjalanan umat Israel juga bisa disimpulkan bahwa kesalahan itu berakibat kehancuran. Manusia yang hidup itu seringkali tidak menyadari bahwa manusia ini adalah orang-orang yang sebenarnya menghindari penderitaan, tapi ujung-ujungnya memilih penderitaan. Sekali lagi, manusia itu menghindari penderitaan, tapi ujung-ujungnya karena kesalahan memilih penderitaan. Seperti raja yang kita lihat, Hosea bin Ela, yang namanya Hosea itu banyak ya Bapak Ibu. Nah, di bagian ini adalah salah satu raja terakhir sebelum masuk ke pembuangan. Ditaklukkan oleh Raja Asyur, Tiglat-Pileser yang ketiga, berusaha kerajaan Israel melepaskan diri dari cengkaman Raja Asyur. Karena dia tidak membayar upeti lagi dari sistem eksploitasi dan penjajahan, dia menggalang kerjasama dengan raja dari Mesir. Nah, tetapi pemberontakan Hosea itu sebenarnya upaya dengan pertimbangan yang panjang gitu ya, menimbang kekuatan yang ada dan perkiraan bantuan yang kira-kira bisa diandalkan dari Raja Mesir. Sebab saat itu Nagashur lagi sedih karena raja sebelumnya baru saja meninggal, orang tua dari raja yang sekarang. Nah, kematian penguasa itu disamakan sebagai kesempatan negara-negara yang ditaklukkan untuk memberontak. Tapi ternyata perhitungan Hosea itu meleset. Dia sendiri malah ditangkap, dibelenggu di penjara, dan dari program dia tidak mau membayar upeti bersama dengan Mesir, rupanya membuat kerajaan itu terkepung, ekonomi hancur, ditaklukkan, dan akhirnya rakyat yang semua dibawa ke pembuangan. Kerajaan Israel Utara hancur total, dan raja jadi tawan, dan sudah berakhir perjalanan bangsa. Kalau dalam bahasa Ibrani lo ami, habis karena tidak mengalami kasih sayang Allah, lo ruhamah. Kesalahan utama Hosea adalah tidak menempatkan permasalahan itu di hadapan Tuhan. Dia mencoba mencari taktiknya sendiri dengan gaya pikirnya sendiri. Dia pikir dia udah paling pintar, udah paling bisa, dan merasa bahwa ini cara yang terbaik. Tapi justru malah akhirnya gagal, dan rupanya Hosea ini bisa dibilang yang menguji Allah, mencobai Allah, menguji titik kesabaran Allah, memberontak bukan cuma kepada Raja Asyur, tapi kepada Allah. Sehingga ini menjadi bagian dari perjalanan umat untuk menerima hukuman. Nah, Bapak Saudara, kalau dalam pengalaman hidup kita, coba kita evaluasi di bulan ini kita apa aja yang terjadi di hidup kita. Hal-hal yang terjadi itu apakah murni karena Tuhan sedang menguji dan memberikan cobaan, atau memang karena kesalahan kita juga? Coba kita lihat. Ada banyak hal yang terjadi, ya kan? Memang sih Tuhan nggak mungkin merancangkan kecelakaannya, tapi bisa jadi ada hal terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya bukan ujian, tapi memang sebagai hukuman. Kadang-kadang kita nggak bisa bedakan antara pencobaan, ujian, dan hukuman gitu ya. Nah, mungkin yang di depan mata kita sedang, atau di bulan-bulan ini, hukuman karena kesalahan kita. Sehingga kalau kita udah tahu hukum itu sebenarnya bukan bagian akhir gitu ya, bahwa kalau kamu dosa, salah, jahat, kamu dihukum. Tapi hukuman itu sebenarnya supaya kita bisa kembali benar, upaya untuk kita bisa kembali bertobat, lurus lagi, benar lagi. Nah, semoga hari ini kita, kalau mungkin di beberapa hari lalu kita sempat nggak benar, yuk kembali lagi ke jalan yang benar. Kita kembali loruhamah, mengalami kasih sayang Allah, supaya perjalanan dan kebaikan dalam hidup kita tidak loami atau berakhir. Tuhan memberkati dan menguatkan kita bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman Tuhan hari ini kami belajar dari Raja Hosea, raja terakhir di Israel Utara. Ketika kami menjalani ini, banyak hal yang terjadi, bukan cuma ujian dan cobaan, tapi bisa jadi ada hukuman-hukuman yang sedang kami rasakan, dan ajarkan kami untuk menyadari supaya kami boleh tobat dan berpulang kembali ke jalan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan dan perjuangan kami hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.